Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fali, spesialis radiologi konsultan, Kepala Divisi Radiologi Toraks. Pagi ini akan memberikan kuliah dasar toraks sebagai modul 1 yang ada di BRP Radiologi. Nah, untuk itu saya akan share screen. Tolong share screen. Model, terlihat? Apakah terlihat? Izin terlihat, dokter. Oke, ya. Jadi, kita akan kuliah dasar torak dengan modul torak 1 pada buku BRP Toraks. Kita akan melihat deskripsi mata kuliah dengan beberapa kompetensi. Dan untuk modul toraks ini, kita di modul toraksnya ada 4 ya. Modul toraks 1, 2, 3, 4. Yang sekarang ini kita sedang modul toraks 1. Nah, untuk evaluasinya itu nanti akan dilakukan evaluasi sumatif, yaitu berupa ujian tulis, MCQ dan essay, dan juga ujian oral. Sedangkan untuk evaluasi formatif kita ada logbook, docs, dan ada portofolio. Nah, adapun yang akan kita bahas pagi ini adalah mengenai foto radiografi toraks, positioning, kemudian bagaimana cara mengakses atau membaca foto toraks, dan juga akan ditampilkan beberapa kasus. Radiologi toraks itu modalitasnya ada beberapa ya, ada foto konvensional yaitu foto toraks, ada ultrasonografi toraks, ada CT scan toraks, ada MRI toraks, dan ada kedokteran nuklir. Tolong adik-adik kalau saya kecepatan tolong diingatkan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan hanya untuk foto toraks saja. Ya, kita tahu fototoraks itu banyak sekali permintaan dari klinisi untuk membantu menegakkan diagnosa dokter-dokter klinisi. Dan goals-nya dari fototoraks itu adalah untuk mengkonfirmasi adanya kelainan, kemudian mencari apakah ada underlying disease-nya, kemudian memonitor progres penyakit, dan juga untuk melihat komplikasi ya, komplikasi dari kelainannya. Nah, perlu diketahui positioning pada fototoraks itu penting sekali ya. Ada beberapa positioning pada fototoraks. Yang pertama adalah foto posterior anterior atau PA ya. PA ini adalah foto basic untuk fototoraks ya. Dan yang kedua adalah lateral. Yang ketiga adalah lateral decubitus. Yang keempat top fotolordotik. Yang kelima oblik untuk melihat nodul. Yang keenam itu adalah fototorak pada fase ekspirasi. Ya. Nah, untuk yang posisi pertama itu posisi tegak PA. Ya. Posisi tegak PA ini kaset di depan dada, kemudian tegak pasiennya berdiri, sinar X-nya dari posterior pasien. Dan diambil pada posisi inspirasi penuh ya, penting banget inspirasi penuh sehingga menyebabkan kurang magnifikasi. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil yang sangat optimal di mana kita bisa melihat rongga toraks itu bersih ya, kiri kanannya, kemudian skapulanya terlempar keluar dari kelihatan dari rongga toraksnya. Nah, ini untuk yang lateral. Kalau yang lateral itu posisi pasiennya kasetnya di samping pasien sebelah kanan, kemudian sinar dari sebelah kontralateralnya pasien tersebut. Nah, ini kalau lateral decubitus seperti ini posisinya. Pasien posisinya berbaring ya, kemudian miring dan sinar dari sejajar horizontal dari pasien. Hasilnya akan kita lihat kalau ada efusi, dia akan ada air fluid level ya. Ini adalah efusinya ya. Efusinya pada lateral decubitus. Nah, ini untuk foto top lordotik
ya. Sekarang ini setelah COVID itu TBC mulai banyak lagi sehingga top foto ini sangat-sangat kita perlukan ya. Jadi top foto ini gunanya untuk melihat bagian apex yang tertutup pada foto PA ya. Jadi posisinya pasiennya agak angulasi, kemudian sinar eh, menuju ke daerah apex paru. Nah, ini adalah top foto lordotik. Kalau kita lihat foto yang di atas, ini adalah foto PA biasa, sedangkan yang di bawah adalah foto top lordotik. Apa ada yang tahu bedanya apa antara keduanya? Coba, eh, Dokter Nur, apa bedanya foto yang atas sama yang bawah ini? Izin dok, pertama visualisasi tulang klavikulanya dok, berbeda dok. Oke, Terus apa lagi? kedua, kalau untuk top lordotik, dia fokusnya untuk melihat bagian apex jantung dok. Oke, ya, Apex paru maksudnya dok. ya, betul. Jadi kalau kita fotonya PA saja, di bagian atas ini, pointer saya kelihatan nggak? Pointer saya kelihatan nggak? Terlihat Terlihat dokter. dok. Hah? Kelihatan? Izin terlihat dokter. Oke, jadi daerah apex eh, ini akurasinya tuh sangat rendah ya, sekitar 15% dibandingkan sama daerah lapangan paru. Karena apa? Karena banyak overlap, ada iga, ada scapula, bahkan ada rambut. Jadi pada saat dibuka gini, scapulanya, klavikulanya hilang, kemudian parunya kelihatan full ya. Jadi kalau ngeliat TBC kan yang tipikal kan adanya di atas ya. Nih kadang-kadang suka miss kalau kita tidak melakukan top foto. Ya, ini adalah foto toraks yang normal ya. Kalian sebagai PPDS baru yang akan stase di toraks, ini harus udah hafal ya, hafalin nanti ini ya. Ini apa jantung kanan, atrium kanan, kemudian ini vena cava superior ya, kemudian ini ada visura oblik ya. Dihafalin ya, nanti ini bisa dihafalin sendiri. Nah, bagaimana cara menilai fototoraks? Ya, pertama kita harus tahu adalah melihat namanya dulu, nama pasien. Misalnya namanya M. Nur Fauzi. At least kalau namanya dua kata, karena nama Nur banyak ya. Kalau Nur Fauzi mungkin lebih sedikit lagi. Jadi Nur Fauzi, umur itu bukan umurnya 29 tahun, bukan, tapi tanggal lahir ya. Karena tanggal lahir itu beda dengan umur. Jadi tanggal lahirnya dicek ya. Kemudian apakah teknik fototoraksnya itu bagus atau enggak? Apakah inspirasinya cukup ya? Kemudian apakah exposure-nya cukup? Posisinya bagaimana? Apakah ada rotasi atau tidak? Karena apabila ada rotasi, kamu akan mendiagnosa jantung normal, kamu bilang semuanya kardiomegali ya. Apabila pasiennya tidak inspirasi dalam tapi pada fase ekspirasi, pasien normal kamu akan sebutkan pasien dengan bronchopneumonia. Ya, jadi sangat vital banget untuk melihat kualitas dari foto toraks sebelum kita mulai membaca. Nah, ini adalah mungkin semua udah tahu ya bagaimana kita menilai apakah ini cukup inspirasi atau tidak cukup. Boleh, dokter. Siapa yang mau jawab? Kapan kita sebut inspirasi dalam pada foto toraks? Dokter siapa? Anissa? Boleh, Anissa? Kapan kamu sebut foto toraks ini, foto toraks PA cukup inspirasinya? Apabila Dokter menjawab apabila hemidiafragmanya terlihat dari 6 hingga 9 koste posterior ya dokter. kalau koste posterior, betul ya, koste posterior bukan 6, tapi 10 ya. 10 di atas diafragma kalau posterior. Kalau anterior berapa, Putri? 6 atau 7 ya di atas diafragma. Jadi itu menentukan apakah dia inspirasi dalam atau tidak ya. Nah, ini juga sama ya. Pada foto kamu harus lihat fotonya simetris atau tidak ya. Dokter David, foto yang di bawah ini simetris atau enggak? Kalau untuk yang di bawah tidak simetris dokter karena jarak prosesus spinosus ke bagian klavikulanya itu tidak sama dokter antara kiri dan kanan. Iya. Jadi A sama B-nya tidak sama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini dia
ngambilnya miring sedikit, miring ke kanan, hasilnya tidak sama. Nah, kalau posisi asimetris itu, kalian bisa misdiagnosis. Yang tadinya jantungnya normal, kamu bilang kardiomegali, ya. Padahal dia normal gara-gara tidak simetris. Jadi, menilai fototoraks harus lihat apakah dia simetris atau penting banget, ya. Nah, ini posisi pada PA di mana skapulanya tidak terlempar keluar dari rongga toraks, ya, sehingga membuat artefak multiple dengan organ-organ lain di paru. Yang paling bagus adalah yang sebelah kanan ini, di mana skapulanya nggak kelihatan, ya, jadi tidak menghilangkan pandangan kita dalam menilai parunya, ya. Nah, ini adalah syair normal yang kalian harus hafalkan. Nah, zaman sekarang kan kita tinggal copy paste, syairnya udah ada, tinggal di paste gitu ya. Tapi pada saat ujian lisan kalian lupa tuh kadang-kadang tuh syairnya ada 10 ya. 1 sampai 10 lupa copy paste dan pada saat ujian kalian lupa dengan syairnya. Nah, kalau bisa dihafalin, zaman saya dulu kan nggak pakai copy paste. Saya nulis tangan ya, belum ada komputer zaman dulu. Jadi memang ini harus dihafalin ya. Satu-satu, lama-lama hafal juga sih. Oke. Nah, jadi penilaian kita adalah bisa dari dalam keluar atau dari luar ke dalam ya. Tapi standarnya tadi seperti itu. Nah, ini pada foto toraks kita juga tahu pada jantung itu kita tahu posisinya di mana. Atrium kiri adanya di tengah-tengah sini, kemudian atrium apikalnya di sini. Yang di kanan ini adalah atrium kanan, di mana sering terjadi insersi daripada CVC atau CDL, ya. Jadi kita harus tahu posisinya. Oh, atrium kanan adanya di sebelah sini. Nanti kita lihat, oh, sekitar torakal berapa nih? Sekitar torakal 8 nih. Nah, jadi kalau 8 9 rasanya dia udah masuk atrium kanan. Penting banget kita tahu di mana letak. Ini letak ventrikel kiri dan ini adalah letak ventrikel kanan, ya. Nah, ini kalau dari lateral. Nah, dari lateral itu jantung itu mengisi sepertiga retrosternal. Ini kan sternum. Nah, 2/3-nya itu harusnya udara paru nih. Yang sepertiganya baru jantung, ya. Jadi nanti kalau retrosternalnya penuh berarti dia ada massa, ya. Jadi gitu ya. Sepertiganya diisi jantung, 2/3-nya kosong di paru. Oke. Kemudian, nah untuk mediastinum ya, mediastinum itu adalah rongga di antara dua paru, ya. Dibagi berbagai macam klasifikasi, bisa seperti ini anterior, middle, dan posterior. Atau ada juga yang membagi superior, middle, dan inferior. Ya. Nah, apabila kita menemukan adanya perselubungan atau massa di mediastinum, kita harus DD pasiennya ya. Secara radiologi itu dia DD ya. Jadi kalau anterior itu bisa thymus, limfoma, tiroid atau germ cell. Jadi biasanya jembatan kodenya 4T1L, teratoma, timoma, tiroid, dan limfoma ya. Nah, ini diferensial diagnosisnya kalau kita menemukan ada kelainan di mediastinum. Nah, ini coba nih, ada yang mau coba jawab nggak nih? Siapa nih? Ini fotonya normal atau enggak? Izin tidak normal, dokter. Oke, siapa yang jawab? Andrew ya? Andrew, Steven, yang enggak normalnya di mana Andrew? Retrosternalnya terisi, dokter. Ah, pinter ya. Jadi kalau kita lihat lateralnya, harusnya kan tadi kan jantungnya kan sepertiga bawah, tapi di retrosternal terisi. Berarti ini adalah dia nih, masanya ini, massa tumor mediastinum, ya. Oke. Nah, kita masuk ke hilus. Nah, ini kadang-kadang hilus ini suka lupa nih PPDS nih. Hilus itu adalah tempat keluarnya pulmonal arteri kanan dan arteri kiri, pulmonal arteri kanan kiri, ya. Nah, kalau dia hilus itu normalnya biasanya selebar trakea, ya. Nih. Nah, jadi ini ukur trakeanya, kalau dia ukurannya masih bagus, berarti ini. Tapi kalau dia melebar, berarti bisa vaskuler atau enggak kelenjar getah bening, ya. Nah, ini DD-nya nih. Jadi, harus dihafalin nih. Kalau ada pelebaran hilus yang unilateral, bisa karena TBC, tumor, ataupun vaskuler. Tapi kalau bilateral, hilus yang melebar bisa karena sarkoidosis, bisa infeksi, bisa juga limfoma. Ya.
Nah, ini gimana nih? Sekarang siapa nih yang mau jawab nih? Ini normal atau nggak normal? Tidak normal, dokter. Apanya yang nggak normal? Siapa yang bicara nih? Izin saya, dokter. Stephen, dokter. Siapa? Oke, Steven ya. Silakan. Steven yang gimana nih? Nggak normalnya di Di, mana? di sini tampak kedua hilusnya menebal, dokter. Atau sulit Oke, dievaluasi, dok. ya. Jadi nggak sulit dievaluasi, justru tampak hilusnya menebal dengan multilobulated kiri dan kanan. Ya, kalau udah multilobulated ini biasanya nih gambaran kelenjar, bukan gambaran vaskuler. Jadi kemungkinan ini limfadenopati hiler. Ya, kalau nanti kita konfirmasi dengan klinisnya bagaimana hasil laboratorium klinisnya ya. Biasanya kalau anak muda ini limfoma ya atau limfadenitis TB, dua itu. Nah, setelah kita belajar tadi cara positioning, kemudian gambar-gambar yang terjadi. Nah, ada pitfall pada fototoraks ya. Tadi saya sudah sebutkan sih sebetulnya. Jadi inspirasi dan ekspirasi itu penting banget pada fototoraks ya. Jadi kalau kalian bilang kardiomegali, terus pasiennya pada fase ekspirasi, di mana IGA-nya cuma IGA 4 di atas diafragma, terus kalian bilang itu adalah kardiomegali, itu kalian salah. Ya, kalian nggak bisa nilai. Jadi kalau bilang inspirasi kurang, jantung sulit dinilai. Ya, jadi nggak bisa menilai CTR itu berlakunya pada posisi PA dan inspirasi dalam. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Nah ini paru tertekan ini kenapa jadi bahasa Indonesia, maaf ya. Jadi ini satu slide bahasa Indonesia. Paru tertekan sehingga banyak gambaran mirip infiltrat atau atokasis itu pada fase ekspirasi. Jadi pada fase ekspirasi fototoraks yang ekspirasi terus kamu jawabnya semuanya pneumonia atau bronopneumonia. Padahal itu adalah suatu vaskuler aja ya. Oke, nah ini contohnya nih ya. Ini adalah yang kiri, ini bukan karena pneumonia ya, tapi karena inspirasi kurang ya, yang gambar yang kanan ini ya. Jadi penting. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan dari parunya ya. Kelainan parunya itu ada beberapa kelainan, bisa konsolidasi ya. Konsolidasi itu adalah area di mana area opak di mana vascular markingnya udah nggak bisa terdeteksi ya. Nanti ada lagi yang namanya ground glass opasitas. Kalau ground glass opasitas area radio opak, tapi vascular markingnya masih bisa dievaluasi. Pada kasus COVID tahun lalu itu, pneumonia COVID itu gambarnya ground glass opasitas, bukan konsolidasi. Ya, jadi mirip-mirip kayak interstisial. Kalau interstisial kan ini kan dia tuh suram gitu ya, radio opak, tapi masih bisa diidentifikasi vaskularnya. Nah, kalau nodul tuh lesi bulat, radio opak, ukurannya kurang dari 3. Ya. Jangan salah nih PPDS, kalau ukurannya lebih dari 3, jangan bilang nodul. Ya, langsung aja. Massa bulat atau konsolidasi bulat lebih dari 3 cm. Jadi itu udah bukan nodul. Ya. Nah, kalau atelektasis biasanya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kita masuk ke kasus ya sekarang ya. Kasusnya ini yang pertama. Nah, kenapa kita belajar TBC dulu? Karena Indonesia adalah negara yang endemik ya. Jadi banyak banget pasien-pasien TBC, sehingga kalian harus tahu. Nah, pada fototoraks, gambaran TBC itu ibaratnya muka 1000 ya. Semua gambaran dia punya. Dia punya infiltrat, punya konsolidasi, punya kavitas, punya nodul, punya fibrosis, punya kalsifikasi. Pokoknya semua dia punya gambarannya, ya. Tetapi yang tipikal itu adalah letaknya di apex, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau dia TBC di lower lung bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan saya, M. Nur Fauzi. Bisa nggak sih TBC letaknya di lower lung? Lower lung. M. Nur Fauzi, Izin bisa dok, nggak?
Bisa dok, tapi memang seringnya di bagian apex dok. Ya. Jadi kalau yang tipikal itu adalah di apex. Tapi kalau kita menemukan kok ada infiltrat bla 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 di bawah, kita harus tanya pasiennya punya imunodefisiensi nggak, ya? Apakah dia punya DM, apakah dia punya HIV atau punya autoimun? Nah itu TBC di bawah, ya. Jadi yang atipikal. Jadi bukan berarti TBC itu harus di atas gitu. Itu yang tipikal, ya. Jadi nanti kalau kamu di pelayanan itu seperti itu. Nah ini kavitas ya. Kavitas itu pada TBC menandakan dia adalah aktif, ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya kavitas. Nah, kavitas dinding tebal ada effort level ya. Ini kalau ini DD-nya antara TBC atau abses, ya. Nah, ini bisa lihat nggak nih? Kita lihat di sini ada apa nih? Ada infiltrat, ada konsolidasi, ada kavitas di atas, ya. Ini ada visura minornya, kemudian ada infiltrat di paru kiri atas. Jadi ini kemungkinan besar adalah suatu TBC, ya. Oke. Nah, ini gambar apa? Ada yang mau tahu nggak ini apa? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira ini apa yang kamu lihat? Maaf ya, ini agak blur gitu ya. Dina mau jawab nggak Dina? Ini apa sih? Normal atau nggak normal? Izin dokter, tidak normal dokter, ada kesulitan Tidak nafas normal, dan betul. Tidak normalnya di atas atau di bawah? Kanan apa kiri? ada bagian kanan dokter, tampak Kanan. suraman. Oke. Ya, jadi ini ya kelihatan ada garis gitu ya. Ini adalah namanya fibrosis, ya. Di sebelah sini ada klasifikasi nih, kelihatan nih fibrosis. Jadi berarti TBC-nya TBC lama, ya. Oke. Nah, ini kita udah mau habis nih kasusnya nih ya. Jadi ini coba ada yang mau bacain nggak? Siapa? Ada yang mau baca? Volunteer. Izin menjawab dokter. Ya, silakan. Siapa nih? Dengan Anissa dokter. Silakan Anissa. Izin menjawab. Dari foto radiografi toraks proyeksi AP dokter. Mm-mm. Lalu secara kesan dari ukuran jantung AP, sendiri, AP-nya setuju nggak AP? PA dokter PA. Gimana kamu bedakan PA dan AP? Skapulanya lebih terbuka dokter pada PA dibandingkan dengan AP, Oke, dan tulang pintar ya. klavikulanya lebih simetris dokter. Oke. Lalu dari apa insight dari insight ke outnya dokter, ada jantung kesan ukurannya normal, CTR di bawah 50%. Lalu trakeanya relatif di tengah dokter, tapi ada seperti deviasi ke arah kiri ya dokter. Betul. Lalu aorta dan mediastinum aortanya sulit dievaluasi dokter, tapi mungkin tidak terdapat elongasi ya dokter. Aortanya sulit dievaluasi karena tertutup kesuraman di bagian lapangan atas paru kiri dokter, karena opasitas heterogennya. Oke. Lalu hilus juga sulit dievaluasi karena tertutup oleh opasitas heterogen dok. Lalu pada bagian parunya sendiri tampak opasitas heterogen dengan komponen lusensi ya dok di kedua lapang atas bilateral. Oke. Jadi ini diagnosanya apa? Kecurigaannya ke arah TB paru bilateral dokter. TB Oke, duplex. setuju ya. Oke, betul sekali ya. Oke. Nah, ini ada anak laki-laki 19 tahun datang ke IGD dengan demam dan sesak, ya. Nah, kita lihat di sini ada konsolidasi. Ini namanya konsolidasi. Tadi ingat kata saya, konsolidasi itu adalah apabila vascular markingnya udah ketutup, ya. Kalau opasitas ground glass itu masih kelihatan dia. Ini kan udah nggak kelihatan ya. Dan kita lihat juga ada air bronchogram.
ya. Jadi pasien ini adalah pneumonia di lobus bawah paru kanan, ya, karena ada konsolidasi dengan air bronchogram. Kenapa bukan tumor? Usianya 19 tahun dan ada demam dan sesak. Jadi ini pneumonia bakteri ya, bukan pneumonia COVID. Pneumonia COVID itu kebanyakan opasitas ground glass. Ya, ini contohnya ya. Kita lihat di sini juga ada konsolidasi ya di paru kiri. Dan kalau kita lihat dengan skemanya, kita lihat di sini ada air bronchogram ya. Itu satu landmark dari konsolidasi dengan air bronchogram ya. Ini adalah suatu pneumonia ya. Jadi air bronchogram itu kan parunya itu parenkimnya terisi dengan eksudat ya. Kemudian jadi parunya yang hitam itu jadi putih. Sementara si bronchus dan cabang-cabangnya kan isi udara, dia masih bagus. Jadi gambarnya lebih jelas ya. Disebut air bronchogram. Jadi gini nih. Ini kan kita lihat nih, parunya kan udah terisi sama eksudat. Kemudian ini cabang-cabang bronchusnya kan isi udara. Jadi yang tadinya dia di sini nggak kelihatan ya, begitu dia ada kelainan di parunya jadi kelihatan gitu ya. Jadi namanya air bronchogram. Harus ditulis dalam ekspertis tuh ya. Nah, ini lobar pneumonia ya. Lobar pneumonia itu adalah biasanya mengenai satu lobus ya, dibatasin oleh fissure. Nah, contohnya ini kita lihat ini visura horizontal dan ada konsolidasi di paru kanan atas. Ini namanya pneumonia lobaris ya. Nah, sekarang kita masuk ke efusi pleura. Kenapa efusi pleura itu penting pada penilaian? Kalau dia terlihat sudut kosofrenikusnya tumpul, ya, dia berarti kira-kira 200 cc-an tuh pada posisi tegak. Tapi kalau dia seperti ini kira-kira 2 liter. Tapi kalau dia misalnya seluruh paru, kira-kira isinya 5 liter. Nanti itu pada USG biasanya kita bisa melihat volume efusi pleura dengan rumus-rumus tertentu. Ya, ini adalah efusi pleura ya. Nah, ini pneumotoraks. Pneumotoraks ada parsial, ada total, dan ada tension ya. Kemudian ini pneumotoraks. Nah, ini disebut parsial pneumotoraks. Lihat nggak nih? Agak ada garis pleura tipis kelihatan sini ya. Kemudian ada area lusensi. Ini parsial pneumotoraks. Kemudian ini adalah total pneumotoraks. Ini parunya jadi kolaps total. Ini adalah pneumotoraksnya di hemitoraks kanan ya. Kemudian ini parsial pneumotoraks, tapi lihat parunya nih, parunya banyak infiltrat ya. Jadi ini adalah pasien pneumotoraks pada TBC ya. Nah, ini kita lihat juga nih, ada pasien hidropneumotoraks, total kelap paru tapi ada cairan dan ada herniasi paru kiri ke kanan, mendorong mediastinum ke sisi kanan. Ini harus cepat-cepat dirilis, nanti bisa terjadi tamponade jantung bahaya ya. Oke, nah untuk tumor ini kita biasanya kelainannya nodul atau mes. Nodul kurang dari 3, massa lebih dari 3 ya. Nah, ini contohnya. Ini nodul atau massa? Ini massa ya. Massa, dokter. Karena kalau nodul 3 cm. Nah, ini ada nodul ya. Nah, ini adalah multiple nodul di kedua paru. Ini adalah suatu metastasis. Ya. Jadi gitu aja mungkin kesimpulannya bahwa fototoraks itu penting untuk menilai adanya kelainan di paru, membantu mengerucutkan diferensial diagnosis. Posisi itu penting ya, jangan lupa posisi itu penting terutama yang standar adalah PA. Kalau bisa pasiennya PA. Kemudian bagaimana mengapproach pada fototoraks, yaitu kita lihat apakah dia konsolidasi, nodul, massa, atau dia infiltrat. Nah, dihubungkan dengan clinical finding, maka diagnosanya akan lebih ditegakkan. Ya. Ini adalah referensi yang perlu kalian baca ya. Ada tentang positioning dari Clark, ada textbook ya, David Sutton di perpustakaan ada, e-booknya juga ada. Gringer ya, Gringer juga ada textbooknya, ada e-booknya di perpustakaan kita ada. Felsen untuk chest radiologi dan thoracic imaging. Ya, demikian mungkin sedikit share. Mungkin ada pertanyaan
Silakan. Dokter izin mau bertanya, Dok. Tadi sempat Hmm. disebutkan bila ada suatu lesi oleh dokter, disebutkan lobusnya spesifik, misalnya lobus inferior. Apakah kita dengan radiografi toraks konvensional bisa dengan yakin eh, menjabarkannya seperti itu, Dok? Atau butuh pemeriksaan lebih lanjut? Terima kasih, Dokter. Pinter dan bagus pertanyaannya. Ya, dengan foto toraks kita bisa menentukan ini lobusnya mana. Tapi sebatas lobus superior, media, ataupun inferior. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau dilakukan foto lateral. Nah, dengan foto lateral kita bisa menyebutkan bahkan arah segmennya bisa, ya, asal ada lateralnya. Gimana, Stephen? Bisa dong, ya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Nanti kamu bisa baca tuh ada gambarnya bagaimana foto lateral, foto PA lateral itu nanti lobusnya mana aja itu ada di referensi gambarnya ada nanti kelihatan. Ya, Baik, Dokter. Terima kasih, bagus. Dok. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak bertanya berarti pada pinter, udah pada bisa. Gimana? Izin bertanya, dokter. Silahkan, siapa namanya sebutkan. Putri ya? Izin saya Putri, dokter. Ya, Saya silakan. ada 2 pertanyaan, dokter. Yang Mhm. pertama, kalau pada literatur yang dibaca, efusi pleura itu kan ada meniscus sign-nya, dok. Betul. Apabila pada pasiennya itu ditemukan adanya kesuraman pada sudut costophrenicusnya, dok, tapi meniscus sign-nya belum tampak, apakah kita sudah bisa menyebutnya itu efusi pleura, dok? Kemudian Oke. pertanyaan yang kedua, tadi Oke. dokter sempat menyinggung mengenai foto fase inspirasi, dok. Mungkin bisa Mhm. tolong dijelaskan lebih banyak, dok. Mungkin sekian, dokter. Terima kasih, dokter. Fase inspirasi atau ekspirasi? Maaf, dokter, fase ekspirasi, dokter. Oh, ekspirasi. Oke. Ya. Jadi pertama tentang meniscus sign. Jadi meniscus sign itu terlihat apabila cairan pleuranya di rongga toraks itu udah lebih sekitar 300-400 cc. Ya. Jadi 200-300 lah kelihatan. Jadi harus tegak tapinya ya. Pasiennya harus tegak baru kelihatan meniscus sign. Tapi kalau sudut costophrenicusnya tumpul, ya, belum ada meniskus kan tumpul kan kalau sudut costophrenicus kan harusnya lancip. Nah kalau dia tumpul berarti itu ada sesuatu nggak normal harusnya kan. Nah bisa kita sebut penebalan pleura, ya. Belum tentu efusi, jadi penebalan pleura atau efusi pleuranya yang sangat sedikit, ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua fase ekspirasi, ya. Jadi fase ekspirasi ini justru dilakukan nih biasanya pada anak-anak nih. Kamu kalau punya anak ya, jadi kadang-kadang anak tuh tertelan kacang atau apa ya sesuatu lewat hidung terus masuk ke dalam trakea, masuk ke bronkus utama kanan. Nah, karena kacang itu tidak radioopak, maka kita lakukan inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada inspirasi udara akan masuk, ya kan? Pada ekspirasi karena tertutup dia akan tidak bergerak. Pertama, diafragmanya juga tidak volume parunya itu tidak berubah gitu, ya. Jadi itu dilakukan pada pasien-pasien biasanya COPD, pada pasien emfisema, ya, pada pasien-pasien yang tertelan benda asing masuk ke paru. Nah, itu dilakukanlah fase ekspirasi biasanya pada anak. Gitu ya, Putih. Satu lagi mungkin pertanyaan? Bertanya, dokter. Ya, silakan. Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa perbedaan pneumonia. Suaranya kurang keras, Anissa. Maaf, dokter. Apa sudah terdengar, dok? Ya, terdengar. Izin bertanya, ingin bertanya dok terkait atelektaksis dan pneumonia lobaris, dok. Pada pneumonia lobaris dan atelektaksis lobaris kan sama-sama memberikan gambaran konsolidasi yang homogen, dok. Selain daripada yang tadi dokter jelaskan, pneumonia itu ditandai dengan adanya air bronkogram. Saya ingin bertanya, dok, adakah penanda lain selain daripada air bronkogram untuk membedakan antara atelektaksis lobaris dan juga pneumonia lobaris, dokter? Terima kasih, Oke. dokter. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi pneumonia lobaris itu
parunya kan terdiri dari parunya kan terjadi parenkim ya, terisi mau fluid, mau mukus, mau apa gitu ya. Sehingga dia volumenya tidak berubah ya. Jadi kalau pada pneumonia volumenya tidak berubah. Jadi kalau viscera minor dia tetap aja dia segaris gitu dan ada ergonogram. Nah, untuk atelektasis itu kan berarti si parunya jadi mengisut ya, kolaps ya. Sehingga tanda-tanda atelektasis itu konsolidasi, ada penarikan. Penarikannya mau trakea bisa, visuranya bisa, mau visuranya tertarik. Kemudian biasanya sela iganya itu menyempit karena ada volume loss. Kalau pada pneumonia nggak ada volume loss. Ya. Jadi beda, memang sangat beda antara pneumonia lobaris dengan atelektasis. Kalau atelektasis terlihat banget tuh visuranya tertarik ke atas tuh. Ya. Trakeanya tertarik juga gitu ya. Betul, mirip sekali. Oke, Makasih, dokter. demikian ya, mungkin nanti kita masih bisa ketemu lagi, tapi ini saatnya kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa langsung nanti kalau ada tanya bisa tanya, nanti bisa chat saya dan di lapangan kita bisa praktek langsung baca foto ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak. kasih, Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Ya.